Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel gua yang membahas tentang cryptocurrency. Kali ini gue bakal bahas perbedaan mining crypto di dunia ya. Ada Pi Network, ada Bitcoin, ada Ethereum, Polkadot, Pancake, apalagi dah tuh banyak banget ya guys ya. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang keunggulan dari menambang Pi Network dibandingkan menambang koin lain ya. Seperti kalian lihat ini gue lagi menambang Pi Network. Poinnya itu tetap berjalan lewat HP ya. Gue juga udah punya node, tapi di sini gue nggak aktifin node gue. Biasanya muncul di sini gambar node. Cuma komputer gue lagi off, jadi gue males aktifinnya. Nah, apa sih keunggulan dari Pi Network ini guys? Di sini gue udah ngerangkum dari beberapa situs web ya, masukin ke notepad ini. Di sini gue udah menerjemahkan dengan bahasa yang sebisa mungkin kalian mengerti. Udah disederhanakan banget ya guys ya. Tapi nanti kalau kalian belum mengerti, komen aja di bawah. Terus kalau gue ada salah kata atau bacaan, mohon dimaklumi ya guys. Soalnya gue habis begadang nyari-nyari ini nih sumber beritanya, sampai begadang-begadang. Ini suara gue juga lagi agak nggak enak juga. Oke, sejarah dan perbedaan kripto ya. Dimulai dari Pi Network. Nah, Pi Network ini didirikan pada tanggal 14 Maret ya guys. 14 Maret 2019. Dengan pendirinya adalah Nicholas Kokalis. Itu bisa kalian lihat sendiri nih, pendirinya adalah Nicholas Kokalis. Terus apa sih di Pi Network itu yang belum kita ketahui? Atau mungkin udah ada yang kalian udah beberapa ada yang tahu ya. Mungkin pemain-pemain senior yang udah bangkotan dari dunia kripto itu pasti udah tahu. Tapi kalau yang belum kalian tahu di sini bakalan gue jelasin. Nih, Pi Network itu belum ada harga. Satu tuh ya. Yang kedua, miningnya itu secara gratis, guys. Nih, di sini kenapa gue tulis miningnya secara gratis? Nah, karena kita itu nggak ngeluarin duit sepeser pun buat mendaftar. Dan Pi Network itu nggak meminta dana, meminta nomor rekening, dan nggak meminta seputar dana lah guys. Jadi kalian aman. Kalau yang meminta rekening suruh bayar itu hoax ya, jangan diikutin, jangan dipercaya, itu bakalan jadi scam. Nah, kalau yang ketiga itu bisa dimining menggunakan smartphone dan komputer. Seperti yang kalian tahu, gue udah mining lewat HP ya sekarang nih. Dan gue juga udah melewati node juga. Tapi nodenya kali ini gue nggak aktifin karena gimana ya? Gue lagi males aja mining pakai node, pakai komputer. Terus hemat daya. Yang keempat ini hemat daya. Ya kita nggak perlu nggak perlu banyak listrik untuk mining, gitu loh. HP mati aja, miningnya tetap berjalan. Komputer mati, miningnya tetap berjalan. Yang penting kalian klik petir. Jangan sampai kalian enggak klik petir ya, karena itu miningnya bakalan stop kalau kagak diklik petir. Yang kelima ini spek rendah tetap bisa mining guys. Tuh, spek rendah tetap bisa mining. Beda sama koin-koin lain yang membutuhkan alat khusus atau ibarat ya hardware ya, perangkat keras yang udah dirancang sedemikian rupa. Cuma
harus tinggi speknya, nggak bisa make yang sembarangan spek itu ya guys. Tapi kalau di Pin Network ini kita pakai HP aja kita masih bisa mining, dan pakai komputer yang buat kantor juga masih bisa. Terus yang terakhir ini belum ada serangan dari hacker ya, karena harganya itu belum muncul guys, belum di listing. Jadi ya buat apa serangan. Tapi belakangan ini banyak ya guys yang serangan hacker itu bermunculan, mulai dari iDrop, terus apalagi ya, dari mana ya, dari YouTube, bukan, dari Facebook juga ada tuh yang nawar-nawarin koin Pi gitu katanya. Tapi kan koin Pi itu belum ada hasilnya dan belum ada harganya, dan di miningnya itu cuma bisa lewat aplikasinya ya guys. Jangan ikut-ikutan lewat iDrop atau Telegram, jangan, itu berbahaya. Nah, sekarang kita bakal bahas Bitcoin. Bitcoin berawal pada bulan November 2008 ya. 2008 ini yang paling pertama kali munculin cryptocurrency nih, Bitcoin ini, atau disingkat BTC, Bitcoin ya. Berawal pada bulan November 2008 dan didirikan oleh seseorang dengan nama pengguna Satoshi Nakamoto. Ini nama samaran ya guys. Jadi dulu itu ada seorang yang membuat koin, cuma gue lupa namanya, koin apa ya. Terus gak lama dia ditangkap polisi dan dipenjara karena tuduhan terorisme, mensuplai dana untuk terorisme. Jadi di sini dia, Satoshi Nakamoto ini langsung gak lama membuat Bitcoin, dan namanya ini disamarkan supaya tidak terdeteksi oleh FBI, polisi, departemen yang lainnya ya. Nah, harga Bitcoin itu sangat mahal guys untuk sekarang ya. Kalau dulu itu emang mungkin gak ada harganya, sampai ada satu koin Pi cuma ditukar pizza itu, karena emang gak ada harganya itu. Jadi cuma ditukar oleh pizza ya guys. Terus yang kedua, diperlukan software dan hardware khusus untuk miningnya ya. Dengan demikian Anda tidak bisa menggunakan PC yang biasa Anda miliki di rumah. Yang kalian tahu itu mining Bitcoin itu harus pakai software dan hardware kayak gini nih. Gua udah nyari di sini, bisa gue tunjukin ke kalian semua nih alatnya kayak gini guys ya. Alatnya kayak gini, udah kayak di apa ini ya, server doang yang banyak VGA nya tuh, bisa sampai satu ruangan nih. Wow, gile nggak tuh. Ini satu ruangan harus dingin dan servernya banyak banget buat nambang Bitcoin doang guys. Mendingan Pin Network ya, cuma pakai HP doang bisa jalan. Cuma nyari referral makin bertambah. Kalau ini ya, satu mining ini, satu alat ini miningnya tergantung guys. Ada yang 0,2, tergantung speknya lah. 0,02, 0,01. Jadi nggak perlu lah buat banyak-banyak kayak gini. Buat kita mah nggak kuat kayaknya belinya ya, dan itu butuh listrik banyak kayaknya nih. Buat satu ini aja kan tuh, fan-nya aja RGB 5 tuh, 5 fan loh guys. Waduh, berapa banyak itu. Nah, sekarang kita balik lagi. Memerlukan modal yang sangat besar. Kalian mau tahu harganya buat
buat beli Bitcoin, buat beli alat miningnya itu berapa. Nih di sini gue tunjukin. Nih ya. Ini satu barang dengan spek yang sekian, gimana gue nggak ngerti juga ini speknya kayak gimana. Ini harganya 88,5 juta. Ada lagi spek yang lebih rendah lagi, 50 juta. Ini baru satu barang ya guys, belum satu ruangan. Dan satu ruangan itu ya tergantung kalian mau miningnya berapa kecepatannya, ya tinggal beli. Ini ada lagi nih yang paling murah 7 juta nih. Mungkin ini spek rendah ya, atau spek kayak gimana gue juga belum pernah. Nah ini juga nih ada lagi nih, fannya banyak banget guys. Ini harus dingin ruangannya tuh, kacau udah, pokoknya mahal dah beli buat nambang Bitcoin itu. Yang keberapa nih, keempat ya, menggunakan listrik yang sangat besar. Ya tahu sendirilah kalau kayak gini nih, satunya aja udah berapa watt, ditambah berapa satu ruangan ya, satu ruangan itu udah berapa watt. Kayaknya listrik di rumah gua yang 1200 atau 900 kWh nggak bakalan sanggup buat mining Bitcoin guys, harus punya meteran sendiri. Sekarang lanjut lagi, kita ke terakhir, banyak hacker yang menyerang. Tuh kalau Bitcoin banyak hacker yang menyerang karena harganya itu dulu hampir tembus ya, hampir tembus 1 M guys, satu koinnya. Sekarang udah mulai turun semenjak tahun baru ini, awal akhir tahun juga mulai turun. Kayaknya banyak yang ngejual koinnya. Sekarang sekitaran 600 jutaan. Kalau dulu itu 3-4 bulan yang lalu itu masih hampir tembus 1 miliar ya per koin. Sekarang lagi dump, banyak juga yang lagi loss. Tapi gue yakin sih Bitcoin ini bakalan nambah lagi, walaupun nggak sampai tembus 1 M lagi ya. Nah yang poin ketiga ini adalah Ethereum guys. Ethereum kan banyak yang nggak tahu nih sejarahnya nih ya. Ethereum itu pertama kali dilepas ke publik pada tahun nih 2015 ya. 2015. Mata uang kripto yang dibuat oleh 8 orang. Salah satunya adalah selebritas kripto dunia, Vitalik Buterin. Buat kalian yang belum kenal Vitalik Buterin ini, kalian bisa cek aja di YouTube atau di Google siapa sih Vitalik Buterin ini. Di sini gue nggak bakal membahasnya karena nanti video gue bakalan kepanjangan. Jadi buat kalian yang pengen tahu siapa sih Vitalik Buterin ini, langsung aja cek di Google atau di YouTube, nanti kalian cari-cari deh sendiri gitu ya. Kelemahan dan keunggulannya nih ya, harga Bitcoin itu di bawah harga koin Ethereum itu masih di bawah Bitcoin ya, tapi ada harganya. Kalau nggak salah harganya 42 juta waktu tahun lalu ya. Di 4-3 bulan yang lalu itu udah tembus 47 juta. Malah sampai pernah tembus 52 juta itu. Tapi sekarang gue belum melihat harganya berapa. Waduh, apa nih bunyi? Oh, mining gue yang lain pada minta diklik. Cuma harganya ini udah tinggi guys, satu koinnya sampai puluhan juta. Yang kedua itu harus menggunakan komputer. Beda dengan apalagi sih bunyi mulu. Beda dengan aplikasi P-Network yang bisa digunain lewat HP. Kalau Ethereum ini harus menggunakan komputer ya. Banyak juga yang ngomong Ethereum ada yang bisa make
HP bang katanya. Tapi selama ini yang gua tahu cuma bisa pakai komputer guys. Soalnya kalau yang dari HP itu pasti bakalan scam, cuma buat nampilin iklan mereka aja. Aplikasi-aplikasi itu bakalan buat nampilin AdSense-nya dia aja, buat nampilin iklan. Miningnya itu juga nggak secepat P-Network ini. Jadi dia harus pakai komputer dan banyak software dan hardware untuk menambang Ethereum. Jadi nanti bisa kalian pilih mau nambangnya pakai kayak gimana, terserah. Tapi gua nggak saranin ya, karena ini butuh modal yang banyak kayaknya deh. Terus bisa menggunakan PC biasa yang dimiliki di rumah. Berbeda dengan Bitcoin, ini harus punya software tertentu ya, software khusus. Kalau Ethereum itu bisa menggunakan PC yang Anda miliki di rumah. Mau spek kentang, mau spek dewa juga tetap aja masih bisa buat nambang, tapi punya softwarenya khusus ya. Tinggal beli aja. Tinggal kalian cari aja itu kalau mau nambang Ethereum di marketplace banyak, harganya variasi, tinggal kalian beli aja. Tapi di sini gue nggak ngajarin cara nambangnya karena nanti video gue kelamaan lagi. Terus yang ke berapa nih? Kelima, memerlukan modal yang sangat besar. Yang nggak terlalu besar sih guys, ya nggak sampai kayak Bitcoin. Ethereum itu lebih ringan, kalian tinggal beli aja aplikasinya dan bisa menggunakan komputer di rumah. Kalau Bitcoin kan tahu sendiri, ada yang 88 juta satu mesinnya. Kalau ini nggak perlu mesin guys, cuma butuh software. Tinggal kalian beli softwarenya, terus tinggal make komputer di rumah. Terus yang terakhir ini dari Ethereum, banyak hacker yang menyerang. Nah, kalian hati-hati yang lagi menambang Ethereum. Kalian harus punya antivirus atau protection di komputer kalian supaya tidak ada hacker yang mengambil koin kalian. Karena ini harganya juga udah tinggi ya guys. Sekitar 40 sampai 50, waktu itu tembus sampai 57 juta satu koinnya. Nah, kalian harus punya proteksi di komputer kalian, jangan sampai diambil. Itu banyak juga yang nyerang nih. Dua ini banyak yang nyerang nih. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke Polkadot. Polkadot ini jarang sekali ya yang membahas ya Polkadot. Karena kenapa ya? Sumbernya juga sedikit, guys. Gue juga lagi nyari-nyari berita-berita Polkadot ini juga nggak terlalu banyak. Harganya kalau nggak salah masih 6 juta ya satu koin. Tapi kalau udah turun atau naik gue juga belum tahu karena gue belum ngecek lagi. Kalian bisa ngecek aja di Indodax atau di mana ya, di Peluang juga bisa tuh, ada Polkadot juga. Kalian cek aja harganya Polkadot. Nah, Polkadot ini dikembangkan oleh Parity Technologies. Ini perusahaannya ya. Perusahaannya Parity Technologies. Dipimpin oleh Gavin Wood. Nih nama pimpinannya Gavin Wood. Kalau P-Network Nicholas Kokalis. Kalau Bitcoin Satoshi Nakamoto. Kalau si Ethereum ini Vitalik Buterin ya. Kalau yang ini Polkadot ini ada banyak nih. Gavin Wood, Jutta Steiner, dan dua mantan eksekutif Ethereum. Proyek ini didukung oleh Web3 ya, Web3 Foundation, sebuah organisasi yang menyediakan dana
advokasi, penelitian, dan kolaborasi untuk proyek tersebut. Sorry guys kalau di sini agak rame soalnya mak di sini rempong buat kalau ngomong. Terus sampai di mana ya? Nah, ini didirikan tahun 2015 ya. 2015. Nah, sekarang kita lihat ke harganya guys. Harganya itu Polkadot itu 6 juta. Waktu gua lihat itu 6 juta ya terakhir. Yang pertama kali dia listing itu di Peluang. Pertama kali itu 4 juta. 4 juta. Terus nggak lama langsung naik ke 6 juta. Sekarang gua belum tahu harganya berapa. Mungkin bisa naik, bisa turun. Nah, yang kedua itu sumber yang membahas cara miningnya sedikit guys. Nah, jadi kita susah buat mining Polkadot itu gimana caranya, karena sumbernya sedikit. Di sini gue juga udah nyari-nyari dari malam itu belum ketemu cara mining Polkadot gimana sih. Nggak ada, cuma ada aplikasi-aplikasi yang menawarkan cara mining Polkadot ini, tapi gue nggak yakin soalnya paling sama kayak Bitcoin atau Ethereum tadi. Dia cuma mencari iklannya aja dan miningnya itu lambat gitu loh, bukan dari aplikasi sesungguhnya. Yang ketiga ini harus menggunakan komputer. Ada juga yang mining lewat HP, tapi yang kembali lagi yang tadi gue omongin nggak gue saranin ya, soalnya cuma buat nyari AdSense doang kali. Soalnya nanti pas giliran kita klik juga lambat, nambahnya juga lambat. Dan yang terakhir ini di bawah naungan Ethereum. Jadi Polkadot ini guys, dia itu anak didiknya atau cabangnya dari Ethereum. Nah, di Ethereum ini dia membuka sebuah sistem koin lagi gitu loh, dinamakan Polkadot. Banyak sih Ethereum itu, banyak yang ada Pancake mungkin dari Ethereum juga kayaknya ya, kayak kalau gua nggak salah. Terus apalagi yang di bawah Ethereum ya, banyak guys. Kalian bisa cek aja di Peluang tuh, kalian klik aja ya apa namanya tuh, koinnya yang kalian pengen baca. Nah, di situ ada tuh sejarahnya, terus ada naungannya juga. Oke, cukup sampai di sini dulu ya buat kalian yang lagi menambang di network. Ini kalian beruntung guys, kalian beruntung soalnya di network ini banyak keunggulan yang nggak kalian dapatkan di mining kripto lain guys. Di sini kalian bisa lewat HP, berjalan terus, miningnya gratis, nggak perlu dana, nggak perlu modal, nggak perlu listrik gede, kalian bisa tidur, wah enak pokoknya. Tetap aja mining kalau yang buat yang udah daftar, dan buat yang baru daftar juga jangan sampai ketinggalan, tetap klik petir. Dan yang belum daftar harus daftar guys, karena kalau bukan kalian sendiri yang merubah hidup kalian, siapa lagi? Ya, cukup sampai di situ aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.